Mas Heru ada contoh public speaking kan? Ah, public speaking, aku ya sepanjang karir ya pernah nulis paper, pernah attend conference untuk Presentasi. presentasi teknikal. Sehari-hari juga banyak orang ketemu orang, meeting juga kadang kalau aku yang nggak punya itu meeting kayak misalnya kayak drilling tuh kan ada apa tuh spot drill, pre-spot meeting yang Oh, memang drill on paper. drill atau drill on paper. Aku kan halo Anton, Halo Mas Heru. apa kabarnya? Oh, baik, baik, baik. Mantap sekali. Oke, siap. Jadi ketemu lagi kita di episode Dongeng Permiakan. Yo, Seperti biasa kita selalu berterima kasih sama subscriber kita. Kita pengen ngobrol, jadi jangan lupa komentar nanti betul, untuk hari betul, ini. betul, betul, Oke, betul, betul. apa ceritanya hari ini? Kita lanjutkan seri abilitas. Betul, Mas, betul. Lanjutkan Nah, seri yang kali ini abilitas. apa? Hari ini kita mau ada abilitas penting, kemampuan penting itu adalah berbicara di depan umum. Public speaking. Public speaking. Oke. Yes. Oke, ini abilitas yang apa ya? Penting. Kan kena langsung di kepribadian kita. Jadi kadang-kadang kan kita kan terlahir dengan kepribadian tertentu. Ya, Tetapi being able to speak in public itu salah satu abilitas yang penting di dunia permiakan. betul, betul. Ya, Kolaborasi kan? oke. Ya, Gitu. seperti biasa konteksnya atau definisinya dulu, Ton. Gimana tuh? Apa itu yang kita maksud dengan ability to be able to speak in public? Ya, jadi kan kalau kita dalam mengelola sebuah project di industri Aha, perminyakan, kita pasti tidak bekerja sendiri. Pasti kita betul, bekerja bersama-sama. Nah, kadang-kadang kita betul. ada suatu workshop misalnya atau suatu presentasi, Mm-mm. kita harus Ya, bisa mengemukakan pendapat kita, juga harus bisa untuk betul. set the scene ya. Kalau kita mau masuk Oke, sebuah meeting, kita harus bisa mengutarakan bagaimana ini meetingnya mau arahnya kemana, agendanya seperti apa. Nah, itu kan betul, kemampuan tersendiri bagaimana kita bisa mengutarakan itu betul. secara singkat tapi jelas gitu, Betul. Mas. Oke, yang pertama kita sampaikan sebagai pendongeng-pendongeng dongeng perminyakan adalah bahwa kemampuan yang satu ini bisa dilatih. Oh, Jadi tentu saja, tentu bukan saja. sesuatu bukan sesuatu yang set in stone atau apa namanya yang sudah begitu garisnya. Bisa dilatih dan banyak tekniknya. Banyak Tentu teknik saja. bisa dilatih mulai dari zaman masih muda juga 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 bisa. Iya, Terus pengalaman, berarti kita sharing pengalaman kalau gitu. Setelah kita tahu konteksnya itu apa, dan aku setuju sekali bahwa di dunia kerja, di dunia perminyakan, memang yang namanya kemampuan untuk ngomong ke publik. Publik ini mungkin yang aku bilang lebih dari 10 orang lah ya, tahun. Maksudnya iya, meeting yang cukup besar atau bahkan di conference-conference kalau kita berkesempatan untuk menulis paper dan kemudian betul, terpilih betul, untuk pergi ke conference itu dan kemudian presentasi. betul, betul, Oke, betul. share pengalaman Ton. Yang pertama apa kira-kira yang Anton punya? Yang pertama itu adalah pengalaman saya presentasi di depan bos-bos VP-VP gitu. Jadi Oke, aku pernah bikin oke. satu proyeknya itu bagus lah, besar. Nah, Ya, disuruh ya. presentasi ke VP bagaimana sih proyek itu. Nah, Oke, presentasi oke, kepada oke. level di atas itu berbeda Mas sama presentasi ke sesama peer kita, sesama kolega kita. Jadi Betul, mesti betul, tentu saja. kita mesti tahu Tentu saja. siapa yang menjadi pendengar gitu. Ya, point of view-nya beda, ya kan? Betul, 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 Ngobrol betul. teknikal dengan ngobrol misalnya apa namanya project management misalnya agak sedikit berbeda dan mungkin mereka memandang dari value-value yang mungkin tidak tidak berat di technical tapi lebih berat di strategi, lebih Iya, berat di
visi ke depannya, lebih cenderung memperhatikan bagaimana posisi proyek ini di antara proyek-proyek yang lain misalnya. Ya, jadi pengalaman Oke, Anton sih oke. waktu itu Anton bikin kayak mapping dulu siapa sih yang ikut dalam siapa sih yang mau nonton, siapa sih yang mau dengar. Nah, ada satu Oke. tuh si FO-nya kan, si VP Finance. Nah, VP Finance nggak akan tahu banyak tentang drilling kan. Dia pasti Ya, tanya soal betul, keuangan. Jadi betul, eh, presentasi Anton disesuaikan ada bagian keuangannya. Lalu ada VP betul. Facility. Dia nggak akan Ya, mungkin terlalu dalam arsitektur oke. sumurnya, tapi fasilitasnya bagaimana. Jadi eh, Betul. ada sedikit dirubah lah gitu. Ya, ya. Isinya, kontennya biar lebih high level, Ya. tapi tetap ngomongin soal proyek itu sendiri. Itu Oke. pengalaman Anton, Oke. Mas. Dari sisi Keren, keren. audience ya, audience. Ya. Gitu. Yang mungkin aku bisa tambahkan pengalaman kedua yang mungkin bisa kita share adalah bahwa di saat kita bekerja, pengalamanku ya, kita memiliki apa yang kita sebut sebagai well and reservoir facility management (WRFM). Bagaimana Ya, kita mengelola lapangan secara operasional dan secara apa namanya kontinuitas produksi. Karena kita memiliki target dan lain sebagainya. Nah, kita memiliki operating rhythm namanya. Operating rhythm ya, itu ritme berkumpul, ritme bertemu. Tapi ini dari sisi teknikal ya. Kalau tadi contoh Aton kan mungkin ada tambahan sisi non teknikal. Kalau ini dari sisi teknikal, tetapi antar antar apa namanya disiplin ilmu. ya, oke, Jadi cross kita disiplin, oke. cross disiplin. Jadi kita ada namanya well review. Nah, kalau well Oke. review di dalam PI misalnya ada drilling engineer, completion engineer, reservoir engineer, production engineer, kemudian si Aset, production technologist, kemudian asset engineer. Nah, itu kadang-kadang memang mungkin tidak sampai 10, tetapi itu tetap sesuatu yang bagaimana kita menghadapi lebih dari beberapa betul. orang. Nah, dari well review terus kemudian di dalam ritme operasi yang sama ada namanya pattern review misalnya atau sektor review. Nah, itu lebih dalam Ah, lagi. Nanti ada geologis, ada geofisikis, ya kan, ada hmm. petrofisikis, bahkan sampai kadang-kadang ada teman-teman dari apa namanya geomechanics misalnya atau yang lebih lebih spesifik geochemistry, geochemis misalnya. Nah, itu sedikit lebih besar dan masih masih dari segi interdisciplinary technical. Betul, betul. Nah, kemudian naik lagi ada yang namanya field review. Nah, field review itu kemudian datanglah teman-teman dari misalnya facilities, dari subsea engineers, kalau lapangannya dari pipeline engineer, kalau lapangannya apa maksudnya flow line dan lain sebagainya di dasar laut dan sebagainya, bahkan sampai ke misalnya proses engineer di atas Ya, FPSO atau facility engineer di gathering station. Nah, itu membuat kita berkumpul lebih lebih banyak lagi untuk membahas teknikal. Nah, kemampuan kita untuk public speaking kemudian menjadi kritikal karena itu adalah bagian dari diskusi untuk merawat atau mengelola lapangan itu. betul, Itu betul. pengalamanku. Bahasanya Itu juga harus pengalaman. disesuaikan dong ya, Mas ya. Jadi kalau misalnya punya integrity Betul. engineer sama drilling engineer, kita harus pakai terminologinya yang Betul. jangan yang singkatan-singkatan. Karena mereka ntar jadi bingung kan. Kayak tadi Mas Heru bilang WRFM, mungkin orang yang dari pipeline mungkin apa itu Apa itu? WRFM? Iya Nah, kan? Kayak orang dan, dan, drilling kita dan pakai itu BOP ya. BOP apa gitu kan? tapi itu membuat memang kemudian ya, tidak hanya komunikasi, yang kita mau tekankan abilitas berikutnya adalah abilitas untuk menyampaikan ide, menyampaikan pesan ke ke orang lain. Ya Oke, Ton. betul. Nah, Pemilihan, aku mau ya cerita sedikit gimana? nih, Ton. Bahwa
kebetulan diriku dan dirimu adalah praktisi-praktisi dunia perminyakan yang kerja di luar Indonesia. Ya, Sehingga kita sehari-hari tidak lain dan tidak bukan harus menggunakan bahasa bahasa yang bukan digunakan Indonesia. oleh bukan bahasa yang digunakan secara resmi di kantor itu atau di lapangan Ya, itu. betul, betul, betul. Macam-macam. Nah, yang paling umum adalah bahasa Inggris. Nah, aku pengen cerita. Aku pernah ketemu orang yang orangnya pandai, kemudian experience-nya tinggi. Tetapi beliau uh, curhat lah ke aku bahwa beliau itu sebenarnya pengen sekali menyampaikan pesan tertentu, tetapi karena beliau khawatir dengan Oke. aksen yang dibawa, kayak aku selalu dan aku waktu diskusi sama beliau aku bilang, Mas, aku tuh bahasa Inggrisku itu kalau aku bisa bilang itu bahasa Inggris Jawa, bahasa Inggris yang apa, tidak beraksen layaknya bahasa Inggris yang asli dari England sana ya, atau aku bilang, American. jadi jangan khawatir, aku bilang yang penting pesannya Mas, yang penting adalah apa yang Mas pikirkan, karena yang pasti diusulkan atau yang dibahas itu pasti untuk membahas sumur lapangan atau sektornya, bukan membahas soal bahasanya atau tata tata bahasanya atau Betul, apa betul. bagaimana apa, tapi bahwa kita semua di meeting itu pada saat kita melakukan public speaking, pada saat kita melakukan mengasah diri untuk ngobrol dengan lebih dari 5 orang, itu kita harusnya sudah beyond aksen. Ya, Dan memang ini apa, sangat sangat wajar ditemui. Aku ya. pernah meeting waktu di Aberdeen lah, waktu kerja di Aberdeen, meeting 10 orang dari 9 negara. Maksudnya gitu kan? Bahasanya Inggris dari 10 orang itu, kita dari 9 negara dengan macam-macam pronunciation, terus Betul, gaya betul. bicara, aksen dan sebagainya. Itu aja sih. Karena kalau kita mengutamakan message-nya dan tujuannya itu untuk sumur, untuk project, untuk lapangan, untuk apa, forecast produksi, untuk mempertahankan produksi, jangan jangan khawatir, jangan khawatir. Tidak akan ada yang menertawakan, tidak akan yang mencoba sok tahu membenarkan Ya, apa, grammar gitu. ya. Eh, istilahnya apa. Tetapi memang bahasa Inggris juga seperti seperti apa, skill-skill yang lain akan membaik sejalan dengan waktu atau sejalan dengan pengalaman. Seperti yang Mas Heru Gitu. bilang kan, ini abilitas yang bisa dilatih. Yang penting Ya, kita harus betul. berani kan. Nah, kita kan suka membaca semua laporan kita bahasa Inggris. Kita baca, kita Betul. diskusi dengan kita punya rekan kerja pakai bahasa Inggris. Lama-lama Betul. si kalimatnya itu tertanam sendiri di kepala kita. Nah, sekarang Betul. kita berani nggak untuk mulai ngomong gitu. Untuk pertama kan susah. Lama-lama dengan secara berlatih, ya seperti yang Mas Heru bilang, sejalan Ya. dengan waktu, kita jadi terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, ya Betul. jadi tidak ada beban lagi nantinya. Dan kalaupun ada satu aksen, satu dua salah, ya terima aja toh kita kan itu kan salah satu kita bukan bahasa Inggris sebagai bahasa utama kan kita belajar dari situ ya udah belajar dari situ move on belajar lagi kita jadi semakin Dan kaya tapi ya jangan lupa teman tim kita yang mendengarkan kita setiap hari juga mereka ada apa, iya mengerti, oh si Heru itu mengerti maksudnya ngomong maksudnya begini itu itu. iya Ya. betul Oke, betul pengalaman kita mirip. Oke. sip Oke, Ton, bagus nih ability makasih Mas Heru jadi ability untuk mampu berbicara di depan. depan umum Jangan lupa di dunia perminyakan kalau kita punya kesempatan menulis technical paper, kemudian pergi ke conference banyak di dunia perminyakan, itu juga bisa membuat kita mampu
bicara di Ya, depan banyak. betul. Siap, dongeng perminyakan sekali lagi episode bagus. Terima kasih Anton, sampai Terima ketemu kasih Mas lagi ya Heru. Yuk. di episode berikutnya ya. Iya. Salam. Salam. Ya, yang penting teorinya kan tahu audience, terus tahu tutur katanya tidak terlalu cepat, timing juga, body language. Tapi seri kita berikutnya apa Ton? Masih ada punya ini nggak Ton? Punya bahan nggak ya? Masih 2 lagi.